Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa kita bersama, kiranya kita semua sehat dan baik-baik saja, sebagaimana jiwa kita, kerohanian kita, sehat dan baik-baik saja di dalam Tuhan. Pada ibadah kali ini, mulai minggu ini, kita melaksanakan ibadah daring lagi, ibadah online, ibadah dalam jaringan. Tentunya sampai kasus positif COVID-19 varian Omikron ini mereda. Kita melakukan ini bukan berarti bahwa kita lebih takut pada virus daripada takut pada Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak takut. Justru kita sedang menunjukkan kasih kita dan ketaatan kita kepada firman Tuhan, tentunya dalam mentaati kehendak-Nya, supaya kita menjaga ketertiban hidup, supaya keluarga kita sehat, masyarakat, bangsa dan negara, gereja sehat, diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus waspada ya, sebab saat ini kasus rata-rata positif di Jember per hari sudah mencapai angka 300 orang. Dan saya membaca informasi juga bahwa semua wilayah di Kabupaten Jember sudah zona orange. Dan Kabupaten Jember sudah masuk PPKM level 2. Mari kita waspada, kita berjaga-jaga, supaya hidup kita terpelihara, orang di sekitar kita juga terpelihara, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ada banyak yang bertanya, mengapa bisa terjadi lagi lonjakan kasus positif COVID-19 yang sebagian orang menyebutnya sebagai gelombang ketiga. Ada banyak faktor, tetapi yang jelas sebagai anak Tuhan, kita tahu Tuhan Yesus pegang kendali. Tuhan Yesus mengontrol segala sesuatu. Semuanya ada dalam kehendak Tuhan, tentunya untuk melaksanakan kehendak-Nya. Kita harus ingat bahwa kita milik kepunyaan Tuhan, kita harus tetap kuat dan terus bersandar kepadanya, dan jangan lupa bahwa dunia ini bukanlah rumah kita. Kita adalah musafir yang sedang berjalan menuju ke rumah kita yang sesungguhnya, yaitu surga yang mulia. Paulus mengatakan, kewarganegaraan kita yang sesungguhnya bukan di bumi, tetapi di dalam kerajaan surga. Luar biasa. Dan pada kesempatan ini saya akan mengingatkan kembali kita semua pesan firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25 yang mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Melalui kisah ini kita diajar tentang bagaimana seharusnya kita bersikap saat taufan dan gelombang atau badai kehidupan itu melanda kehidupan kita. Saya tahu beberapa di antara kita mengalami taufan dan badai kehidupan yang dipicu dengan COVID-19 ini. Mari kita belajar sungguh-sungguh dari firman Tuhan, sebab setiap kita juga bisa mengharapkan itu terjadi dalam hidup kita, supaya kita tetap kuat, kita dapat memuliakan Tuhan. Mari kita membaca di dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Saya akan membaca untuk kita sekalian bagian firman Tuhan ini. LAI memberi judul perikop angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air,
dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ayat-ayat ini saya akan mengemukakan kebenaran yang sejati. Tetapi mungkin kebenaran ini akan mengejutkan dan tidak akan disambut dengan sukacita oleh kebanyakan orang. Namun demikian, bagi kita yang mencintai Tuhan, yang mengasihi firman Allah, kita tahu bahwa kebenaran ini dari Tuhan. Ini kebenaran yang harus kita percayai. Kebenaran ini adalah bahwa manusia itu tidak menyukai taufan dan gelombang. Manusia tidak menyukai angin ribut, manusia tidak menyukai badai. Dan saat manusia mengalami badai dalam kehidupan, mereka selalu ingin segera keluar dari badai. Itulah sifat manusia, itulah karakteristik kita. Tidak suka badai, dan kalau mengalami badai, kita ingin segera keluar dari dalam badai. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan menyukai badai. Dan Tuhan dengan sengaja memimpin umat ketebusannya kepada taufan dan gelombang. Kenapa Tuhan menyukai badai? Dan kadang-kadang dia mengizinkan kita untuk beberapa waktu lamanya menghadapi badai dan gelombang dalam kehidupan, sebab badai itu adalah alat di tangan Tuhan untuk mengajarkan kita tentang kebenaran yang tidak akan pernah kita pelajari kalau kita tidak pernah mengalami badai dan gelombang dalam kehidupan itu. Dan yang pasti Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan ingin mendewasakan kita, umat ketebusannya. Sekali lagi, taufan dan gelombang tidak menyenangkan. Kita selalu ingin segera keluar dari taufan dan gelombang itu. Namun demikian, kita akan belajar banyak hal dari taufan dan gelombang kehidupan yang tidak akan pernah kita pelajari di tempat lain saat-saat kehidupan tenang-tenang saja. Saya mau mengingatkan bahwa kekristenan tidak hanya untuk membawa kita ke surga. Bukan hanya itu. Kekristenan mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup sekarang ini di dunia yang fana ini, terutama saat kita harus menghadapi berbagai macam pencobaan, berbagai macam pergumulan, berbagai macam tantangan dalam hidup ini. Kalau kita membaca Lukas pasal 8, kita melihat ini adalah mujizat yang pertama dari mujizat Yesus yang dicatat, yang dikaitkan dengan serangkaian mujizat berikutnya sampai Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat-mujizat ini memiliki banyak pelajaran, tidak hanya untuk para murid, tetapi juga untuk setiap kita yang mengasihi Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama bahwa Yesus adalah Tuhan atas alam semesta, Tuhan atas segala sesuatu. Itu sebabnya jangan takut saat menghadapi badai, gelombang dalam kehidupan, taufan, angin ribut, ombak yang menderu. Sebab Tuhan adalah penolong kita, dan kita harus mempercayai Dia dalam setiap keadaan. Mari pertama-tama perhatikan bahwa Yesus adalah Tuhan atas alam semesta. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, kemudian Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, Yesus menciptakan segala sesuatu hanya dengan perkataannya, hanya dengan firman-Nya. Jadi seharusnya bukan sesuatu hal yang besar bagi Tuhan untuk
menegur angin, menegur gelombang, berbicara kepada mereka, menghardik mereka sehingga eh, angin dan gelombang itu taat kepadanya. Jadi urusan meredakan angin ribut itu adalah masalah yang sederhana bagi Sang Pencipta langit dan bumi itu. Namun demikian tidak dengan para murid yang masih terus bergumul dengan iman mereka, terus bergumul tentang kesadaran mereka tentang siapa Yesus itu. Bagi para murid, Yesus meneduhkan angin ribut itu adalah mujizat yang sangat luar biasa. Tetapi bagi Yesus sesungguhnya itu adalah hal biasa. Karena dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta. Dan ini yang sering kali kita alami. Kita semua tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, tetapi seringkali kita tidak benar-benar mengenal Dia sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai yang maha kuasa dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita menghadapi pergumulan badai gelombang, seringkali kita lupa bahwa Allah kita itu dahsyat, Allah kita berkuasa, Allah kita pencipta, Allah kita sanggup menyelesaikan masalah kita hanya dengan firman-Nya saja. Oleh karena keadaan itulah Tuhan Yesus seringkali membawa kita kepada situasi seperti yang dihadapi oleh para murid supaya kita belajar mengenal Dia dengan benar. Nah, apa yang Tuhan lakukan kepada para murid melihat keadaan mereka yang seperti itu? Perhatikan bahwa Tuhan Yesus memimpin mereka atau membawa mereka ke dalam taufan dan gelombang yang besar ini. Kita sudah membaca dalam firman Tuhan bagaimana Yesus berkata, mari kita berlayar ke seberang danau. Ya, mari kita menyeberang ke seberang danau. Yesus tahu persis apa yang dilakukannya sebab Dia adalah Tuhan. Yesus tahu persis bahwa mereka akan menghadapi badai yang sangat besar. Dan meskipun para murid adalah nelayan-nelayan yang berpengalaman, tetapi rupanya mereka tidak mengantisipasi akan datangnya badai itu. Dan badai itu sangat besar, membahayakan sebab kita tahu bagaimana mereka takut dan mengatakan, guru-guru kita akan binasa. Tetapi sekalipun badai mengerikan bagi para murid, menakutkan bagi para murid, tetapi tidak bagi Tuhan. Dan Tuhan tetap memegang kendali segala keadaan yang terjadi pada waktu itu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan yang memimpin para murid, memimpin kita masuk ke dalam badai, kita tahu bahwa Dia yang berdaulat. Dia yang memegang kendali, dan karena Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memegang kendali, maka kita bisa aman, kita bisa tenang. Karena Tuhan yang memegang kendali. Sebagaimana Dia tertidur dengan tenang, kita pun seharusnya dapat dengan tenang menghadapi badai. Karena Tuhan yang mengontrol dan Tuhan yang memegang kendali, Tuhan tidak akan membiarkan umat ketebusannya binasa dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mungkin menggunakan setan, iblis untuk membawa pencobaan masuk dalam kehidupan kita seperti yang dilakukannya terhadap Ayub. Tetapi ingat, Tuhan memegang kendali. Di dalam Yesaya pasal 45 ayat 6 bagian B dan ayat yang ke-7 dituliskan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Jadi Tuhan yang memegang kendali atas keadaan tenang, atas badai gelombang yang terjadi dalam kehidupan, dan dengan mengetahui Dia memegang kendali, kita bisa tenang. Karena Tuhan mengasihi kita. Nah, Saudara, kalau kita membaca dari kisah ini, kita melihat ada beberapa ciri badai yang diajarkan di sini. Ternyata badai itu datangnya sekonyong-konyong. Badai itu datangnya tiba-tiba tanpa peringatan, kita enak-enak, asik-asik, tenang, tiba-tiba dar, ada persoalan, ada pergumulan. Seperti saat ini kita sudah tenang-tenang, kita sudah protokol, kita menjaga kesehatan, tiba-tiba kita batuk pilek, tiba-tiba kita positif COVID.
Ada beberapa saudara yang mengalami itu, dan dia ada baru SMS, bantu doa, anak saya positif COVID. Tiba-tiba, kita nggak menduga, kan seperti itu. Seperti yang dialami oleh para murid, sekonyong-konyong, taufan dan gelombang menghantam perahu mereka. Itu sebabnya kalau kita tidak sungguh-sungguh memiliki persekutuan dengan Tuhan dalam hidup ini, kalau kita tidak intim dengan Tuhan dalam hidup ini, kalau kita tidak banyak menghabiskan waktu bersama-sama dengan Tuhan, maka kita nggak akan punya ketenangan hidup. Kita tidak siap menghadapi badai, dan kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita mempercayai Dia dalam setiap badai gelombang hidup yang kita hadapi. Lalu perhatikan bahwa badai itu melanda orang percaya, badai itu melanda kehidupan para murid, perahu para murid di mana Yesus ada di dalamnya. Ya, jadi ada perahu-perahu lain, tetapi perahu murid dan Tuhan Yesus juga mengalami badai. Apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Bahwa orang Kristen itu tidak dibebaskan dari yang namanya badai dalam kehidupan. Ya, hanya karena kita ada di dalam perahu bersama-sama dengan Tuhan Yesus tidak berarti bahwa tidak akan pernah ada badai gelombang, tidak akan pernah ada pencobaan, tidak akan pernah ada persoalan. Tidak, buktinya perahu Yesus dan para murid mengalami badai dan gelombang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ingat ini. Menjadi Kristen tidak berarti kita dibebaskan dari pencobaan. Kita nggak bisa berdoa, Tuhan angkat semua pencobaan, tidak. Justru Tuhan membawa kita kepada pencobaan untuk mengerjakan maksud dan rencananya. Makanya jangan berpikir, aduh saya orang Kristen loh, saya pengikut Kristus loh, kok saya kena ya? Kok saya kena persoalan ya? Kok saya bisa terpapar COVID ya? Saudara tidak perlu heran, karena memang badai diizinkan melanda orang percaya untuk mengerjakan maksud Tuhan. Bahkan ada orang yang berpikir, ya itu benarlah, tetapi saya juga melayani Tuhan. Dulu ada pernah saudara seiman ngomong sama saya, wah kalau Pak Doni tidak usah khawatir, Pak Doni punya jubah pendeta. Pak Doni kan pelayan Tuhan, nggak mungkin kena sakit penyakit, nggak mungkin kena persoalan. Siapa bilang, saudara? Selain badai melanda orang percaya, badai ternyata juga melanda orang percaya yang taat dan melayani Kristus. Lihat, badai itu melanda para murid yang taat, yang mengikuti Yesus. Ya, Yesus berkata, mari kita menyeberang, dan mereka ikut, mereka taat. Para murid adalah orang-orang yang telah menyerahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan yang memimpin mereka langsung masuk ke dalam badai gelombang itu. Saudara, dengan cara yang sama, sekalipun kita melayani Tuhan, kita taat, kita juga tidak terbebas dari yang namanya badai gelombang dalam kehidupan. Saudara, kali ini cukup banyak pengurus yang terpapar COVID. Saudara, jangan lalu kita marah. Loh Tuhan, aku udah melayani, loh. Aku udah mengikut Engkau. Saudara, kita belum melayani seperti para murid. Meninggalkan segala sesuatu, mengikut Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka diizinkan mengalami badai, apalagi kita. Intinya adalah bahwa percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, melayani Tuhan, tidak membebaskan kita dari badai dan gelombang dalam hidup ini. Dan itu harus kita terima dengan ucapan syukur, sebab Yesus telah memberitahukannya terlebih dahulu kepada kita. Nah, kemudian menarik sekali, saudara, bahwa Tuhan ternyata pada waktu badai dan gelombang menimpa para murid, Tuhan bertindak seolah-olah tidak peduli. Ya. Tuhan bertindak seolah-olah meninggalkan mereka sendiri di dalam badai itu. Ini adalah satu-satunya peristiwa dalam Alkitab di mana dituliskan Yesus tidur. Dan dia tidur di dalam badai gelombang. Menjadi berbeda kalau sebelum tidur Yesus bilang, sebentar ada badai ya, tapi tenang aja, aman. Nah, Tuhan tidak mengatakan itu. Atau mungkin ketika dalam badai Yesus ada dan Yesus mengatakan, ayo hati-hati, kamu begini, kamu begitu. Itu lain cerita. Tetapi Yesus tidak mengatakan apa-apa, tidak berbuat apa-apa. Sepertinya Yesus tidak mempedulikan apa yang mereka hadapi. Bukankah seringkali kita juga mengalami hal yang sama? Ketika kita sakit, kita punya masalah keluarga,
kita punya masalah pekerjaan, kita punya pergumulan. Sepertinya Tuhan diam, tidak berbuat apa-apa. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan berpikiran salah dengan itu. Karena pada kenyataannya Tuhan tidak pernah meninggalkan umat ketebusannya. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan umat ketebusannya, bahkan dalam badai sekalipun. Dia selalu ada sekalipun terkadang kita tidak dapat melihatnya, kadang kita tidak merasakan kepeduliannya. Lalu kenapa Tuhan diam? Tuhan itu menunggu sampai kita benar-benar merasakan kebutuhan yang sangat besar akan Tuhan. Dia menunggu sampai kita benar-benar menyadari bahwa kita sungguh-sungguh memerlukan Tuhan. Sampai kita bisa menyanyi dengan sungguh-sungguh, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Yesus menunggu sampai kita benar-benar menyadari bahwa kebutuhan kita hanya Yesus, tidak ada yang lain. Kita bisa menyanyi dengan sungguh-sungguh, keperluanku, keperluanku, Yesus saja. Saudara, itu yang perlu kita tahu. Bahkan sebelum para murid memanggil Yesus, Yesus ada di sana, tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, Alkitab menuliskan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Paulus pernah berkata di dalam Roma 8 ayat 38 dan 39 bahwa tidak ada satupun kuasa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudara ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dalam pergumulan yang sangat hebat, seolah-olah tidak melihat pertolongan, mereka diikat dan dilemparkan ke perapian yang dipanaskan, sangat panas. Tetapi kita tahu bahwa ketika mereka masuk ke dalam perapian itu, ternyata mereka tidak sendiri. Ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Sampai-sampai Raja Nebukadnezar terheran-heran, bukankah 3 orang yang kita campakkan, tetapi kita melihat 4 orang, dan yang seorang mukanya seperti dewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kapanpun kita menghadapi persoalan, mari kita tahu kita tidak pernah ditinggalkan. Sekalipun kita merasa sendiri, tapi sesungguhnya kita tidak pernah ditinggalkan. Ini sesuatu yang perlu kita pahami dan perlu kita sadari. Nah, yang kedua yang penting adalah kita harus selalu percaya dalam Tuhan ketika harus menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa tahu itu? Ingat, Yesus menegur para murid, di manakah kepercayaanmu? Saat mereka menghadapi badai gelombang, Yesus berkata, di manakah kepercayaanmu? Yesus tidak hanya menegur taufan dan gelombang, Yesus tidak hanya menegur angin dan air itu, tetapi Yesus menegur kurangnya iman para murid. Menegur para murid karena ketidakpercayaan mereka. Jadi, kita harus tahu bahwa persoalan diizinkan oleh Tuhan karena persoalan itu mengungkapkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Oh, ternyata kita masih belum percaya ya. Oh, ternyata kita masih belum sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan ya. Jadi badai gelombang diizinkan untuk menunjukkan bagaimana karakter kita yang sesungguhnya. Menunjukkan keadaan kita yang sesungguhnya. Dan badai kehidupan membuat kita menyadari betapa lemahnya kita, betapa kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan ini. Makanya saudara, jangan menyerah ketika Tuhan membawa kita langsung masuk ke dalam badai. Karena melalui badai kita lebih membuat mengenal diri kita sendiri. Seringkali badai mengungkapkan bahwa sesungguhnya kita kurang beriman. Ya, badai mengungkapkan bagaimana kita salah memandang masalah, saudara ya. Sepertinya masalah itu bisa menghancurkan kita.
bisa menghancurkan Tuhan kita. Para murid berkata kepada guru-guru kita binasa. Mereka mengira bahwa mereka akan mati bersama-sama dengan Yesus. Mereka lupa bahwa dia adalah Mesias dan tidak mungkin pengharapan Mesias itu akan tenggelam di dalam Danau Galilea itu. Ya, memang tidak semua ketakutan itu salah. Tetapi Yesus menegur ketidakpercayaan para murid. Ketakutan yang berlebihan. Rasa takut berguna untuk kita berhati-hati menjaga keselamatan kita. Gitu aja takut. Cuman virus. Oh, karena saya takut, saya pakai masker. Saya bawa hand sanitizer. Saya protokol. Saya jaga jarak. Itu tidak salah. Tetapi kalau takut yang berlebihan membuat kita panik, ya, dan kemudian kita melupakan janji-janji Tuhan, nah itu yang salah. Kita terlalu fokus pada masalah kita, dan kita tidak dapat melihat kontrol Tuhan atas setiap pergumulan kita. Itu yang salah. Tetapi takut yang membuat kita waspada, itu benar. Saudara, kalau saya takut kepleset, ya saya hati-hati. Saya pakai alat tongkat. Saya seringkali, ya beberapa kali diselok kaki saya. Ketika saya masih belum sembuh, saya pakai tongkat. Jadi kita tidak takut COVID dalam pengertian sampai kita tidak melihat pertolongan Tuhan, kita menjadi panik. Enggak, saya takut. Saya tetap keluar, saya tetap melayani, saya tetap melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi saya prokes, kan begitu. Jadi jangan berkata, oh lebih takut sama COVID daripada sama Tuhan. Tidak, tidak seperti itu. Tanpa COVID-19 pun kita bisa dipanggil Tuhan. Tapi kita tidak boleh kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Lihat, kadang kita dalam badai itu mengungkapkan pandangan yang keliru tentang diri kita. Waktu para murid bilang, guru kita binasa, saya yakin yang dipikirkan itu diri mereka sendiri. Bukan memikirkan Yesus. Kita itu peduli pada orang lain sampai kita merasa keadaan kita aman, tidak dirugikan gitu ya. Sudah harus berkorban, harus begini begitu. Biasanya orang lebih sayang diri, mengasihi diri sendiri. Ya, ini pandangan yang keliru. Ya, setiap kali kita mengasihi diri sendiri, maksud saya mengasihani diri kita sendiri, terlalu fokus pada diri kita sendiri, kita tidak bisa melayani orang lain. Ya, kita perlu berpikir benar tentang diri kita. Kemudian lihat, persoalan itu membuat orang salah memandang Yesus. Para murid berkata, siapakah gerangan orang ini? Itu masalah yang sangat luar biasa dihadapi oleh para murid. Jika mereka tahu siapa Yesus, mereka nggak akan takut dalam badai. Mereka akan tenang, mereka bisa menghadapi dengan senyum. Sekalipun memang sangat membahayakan. Ya, dan kita melakukan hal yang sama, saudara. Ada masalah sedikit, kita udah panik, kita udah stres, kita udah merasa putus asa. Karena kita tidak dapat memandang Yesus sebagai pribadi yang berkuasa untuk menolong kita. Dan seringkali kita gagal mempercayai Tuhan. Saudara, dalam masa pencobaan yang berat, mudah untuk kita meragukan kasih sayang Tuhan. Kita sampai mikirkan semuanya sendiri, kita sampai tidak bisa tidur, kita sampai tidak tenang karena kita lupa bahwa Yesus pegang kendali dan bahwa Dia bisa menolong kita dan sanggup menolong kita. Mari tatkala saudara kita mengalami pencobaan, ingat Allah berdaulat dan Allah mengasihi kita. Dia sekali-kali tidak pernah membiarkan kita, Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya badai harus mendorong kita untuk percaya kepada Tuhan. Mungkin murid-murid waktu ditegur, di manakah kepercayaanmu? Mengapa kamu tidak percaya? Mungkin mereka bisa protes. Kami percaya Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan, tetapi Yesus menegur mereka. Kamu kurang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang paling kita butuhkan dalam situasi yang sulit, bahkan situasi apapun juga adalah percayalah kepada Tuhan. Tapi saya sedih ya,
ketika ada orang yang mengatakan, udah nggak usah pergi ke pendeta, paling nasihatnya percaya, berdoa, berharap sama Tuhan, nggak praktis sama sekali. Nggak berguna sama sekali. Orang tuh mencari nasihat-nasihat praktis. Oh, kamu harus gini, kamu harus gitu, kamu harus gini, kamu harus gitu. Ya, kita butuh itu. Tapi tanpa Tuhan, kita punya banyak skill, punya banyak teori pun sia-sia, saudara. Ya, ada banyak orang yang mempunyai pengetahuan yang luar biasa, hebat, tetapi mereka menabur dan gagal. Tapi berbeda dengan Ishak. Ishak menabur di tanah yang kering, tetapi menuai 100 kali lipat sebab dia diberkati oleh Tuhan. Allah berkata apa? Perang tidak dimenangkan oleh kuda dan senjata, tetapi perang dimenangkan oleh Tuhan. Makanya kalau dinasihati, percaya ya, bersandar, lakukan saudara. Itu nasihat yang terbaik, itu nasihat yang benar. Dan memang itu yang kita butuhkan. Akan ada nasihat praktis, tetapi di luar iman dan tanpa Tuhan, semua kesiapan kita, kemampuan kita tidak ada gunanya. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dapat mempercayai Dia. Ya, ingat, kita memiliki Yesus, imam besar, agung, segala domba, di mana kita bisa dapat datang ke tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dia manusia yang juga mengerti kelemahan kita, tetapi dia juga Tuhan yang berkuasa untuk menolong kita. Dan mari kita bersyukur, semakin besar pergumulan yang kita hadapi, semakin Tuhan dipermuliakan melalui iman dan mukjizat yang dikerjakannya. Saudara, tujuan hidup kita bukan untuk menggunakan Tuhan bagi kepentingan kita, tidak. Kita ikut Tuhan bukan menggunakan Tuhan seperti Aladin. Ya, bukan, seperti jin. Jinnya Aladin itu untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak. Tetapi tujuan kita adalah memuliakan Tuhan apapun resikonya. Jangan kita datang kepada Tuhan untuk memanfaatkan Dia untuk kepentingan kita, tetapi kita datang Tuhan untuk mengucap syukur, memuliakan Dia sebab kasih-Nya yang besar bagi kita. Tanpa badai, murid-murid tidak melihat siapa Yesus yang sebenarnya, yang berkuasa atas angin dan air. Tanpa badai, mujizat Yesus tidak akan terjadi, tetapi dengan badai, Yesus dipermuliakan. Dan semakin kita mempercayai Tuhan di dalam badai, semakin kita mengenal Dia, dan kita akan dimampukan untuk menghadapi badai-badai berikutnya yang akan datang dalam kehidupan kita. Mari kita percaya, dan mari kita menerima setiap badai, sebab iman itu bukan hal yang otomatis. Iman kuat itu perlu dilatih dalam pergumulan. Tanpa pergumulan, iman kita nggak akan kuat. Seperti otot-otot tubuh kita nggak akan kuat kalau kita tidak latih. Ya, seperti kemampuan berlari kita tidak akan kuat kalau kita tidak latih. Ya. Kalau kita sering berlari, mulai dari 100 meter, 200 meter, 1 kilo, kita akan mampu berlari sampai berkilo-kilo. Dan iman kita akan semakin kuat kalau Tuhan terus melatih kita di dalam setiap pergumulan hidup kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sedang menghadapi badai bersama-sama saat ini. Omikron, ya, kasus positif meningkat. Kita harus work from home. Kadang kita harus menutup pekerjaan kita sementara. Kita nggak bisa leluasa kemana-mana. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Dia yang memegang kendali, Dia yang memegang kontrol, dan Dia mengasihi kita. Ingat, dalam setiap badai kehidupan, tegaskan dalam dirimu, Tuhan berdaulat dan Tuhan mengasihi saya. Tuhan berdaulat, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tidak pernah meninggalkan saya. Saya tahu saya akan keluar dengan selamat dalam badai ini pada waktunya Tuhan untuk kebaikan saya dan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.